Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fadila di materi bilangan kompleks, yang mana dalam video kali ini kita akan membahas tentang arti geometri bilangan kompleks dan nilai mutlak bilangan kompleks. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang arti geometri bilangan kompleks. Bahwasannya sudah pernah kita bahas bahwa definisi bilangan kompleks atau Z sama dengan X ditambah Y, di mana X-nya di sini merupakan bagian real dan Y-nya di sini merupakan bagian imajiner. Atau pada notasi bilangan berurut dapat juga kita tulis dengan X, Y. Nah, suatu bilangan kompleks dapat digambarkan dalam suatu bidang kompleks seperti pada suatu titik pada cabang kartesius yaitu X, Y. Sebenarnya sama saja, di mana bedanya di sini adalah sumbu X di sini merupakan sumbu real dan sumbu Y di sini merupakan kita bilang dengan sumbu imajiner. Nah, di sini kita buat titik di mana ada X1 dan X2. Di mana titik ini merupakan Z1 sama dengan X1 ditambah Y. Nah, titik ini merupakan bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 ditambah Y, atau kita tulis bentuk bilangan atau dapat juga kita tulis dengan bentuk bilangan berurut yaitu X1, Y1. Kemudian kita masuk kepada nilai mutlak bilangan kompleks, di mana misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka modulusnya atau nilai mutlaknya yaitu Z dinotasikan dengan nilai mutlak Z. Atau dinotasikan seperti ini. Kemudian definisi sebagai berikut yaitu nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak X ditambah Y, di mana dapat juga kita tulis dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Seperti contoh, kita masuk ke contoh agar lebih mudah memahaminya. Yang pertama, di sini ada nilai mutlak 4 ditambah 3i sama dengan, maka kita akarkan nilai X-nya, kita masukkan nilai X-nya, kita masukkan nilai X-nya, kita masukkan nilai Y-nya. Nah, di sini X-nya berarti 4, Y-nya ada 3. Kemudian berarti 4 pangkat 2 9 16, 3 pangkat 2 9 9, maka dapatlah akar 25. Akar dari 25 ini adalah 5. Kemudian masuk ke contoh pengurangannya. Di sini ada soal nilai mutlak 3 dikurang 2i, maka kita akarkan ini seperti ini, dapatlah akar 13. Kemudian kita masuk ke sifat nilai mutlak bilangan kompleks. Di sini yang pertama ada perkalian, di mana ada nilai mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan bisa juga Z1, nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2. Gimana kita ketahui bahwa Z1 ini bisa kita tulis dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 itu bisa juga kita tulis dengan X2 ditambah Y2, maka nilai mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2. Atau kita ganti nilai Z1 Z2 nya seperti yang tadi yang sudah kita ketahui bahwa X ditambah Y kan, tinggal gantikan. Kemudian kita akarkan yang bagian nilai mutlak Z1 nya baru Z2 nya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah memahaminya. Di sini diketahui Z1 sama dengan 3 ditambah 4i dan Z2 sama dengan 2 dikurang 3i.
Tentukan nilai mutlak Z1 dikali Z2. Nah, sudah kita tahu bahwasanya tadi rumusnya adalah Z1 dikali Z2, maka nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2, kemudian diakarkan seperti ini. Sudah kita tulis dulu, kita masukkan nilai Z1 Z2-nya, kemudian keduanya kita akarkan, kemudian kita kali. Di sini akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, yaitu kan 3 pangkat 2 berarti 9. 9 ditambah 4 pangkat 2, 16. Berapa? Jadi 9 ditambah 16 adalah 25, maka di sini dapatlah 5. Kenapa dapat 5? Akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian di sini ada 2 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Di sini 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 berapa? 13. Maka dapat akar 13. Akar 13 kan tidak bisa kita sederhanakan lagi. Maka dapatlah hasilnya 5 akar 13. Kemudian kita masuk ke sifat nilai mutlak bilangan kompleks dalam pembagian. Di mana di sini kita tahu nilai mutlak Z1 per Z2, maka sama dengan nilai mutlak Z1 per Z2 jika Z2 tidak sama dengan 0. Kemudian diketahui, sudah kita ketahui kan Z itu berapa tadi? Z itu apa? Z itu adalah X ditambah Y. Jika ada Z1 maka X tinggal ditambahkan nilai 1, jika Z2 berarti tinggal tambahkan 2. Kemudian langsung masuk ke rumusnya, yaitu nilai mutlak Z1 ke Z2 maka sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan nih rumusnya. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya biar lebih mudah memahami. Diketahui nilai Z1-nya yaitu 4 ditambah 3I dan Z2-nya yaitu 2 dikurang 3I. Tentukan nilai mutlak Z1 per Z2. Nah, kemudian masuklah penyelesaiannya. Mana kita masukkan rumusnya. Kemudian dari rumus ini kita masukkan nilai Z1-nya. Ini nilai Z1-nya kita masukkan ke Z1 dikali dengan Z2-nya. Masukkan nilai Z2-nya per Z2. Nah, sudah kita masukkan nih. Maka dapatlah akar 25 dikali 13 per 13. Di sini 25-nya bisa kita kecilkan, maka kita keluarkan berapa? 5 per 13 dikali akar 13. Kemudian kita masuk ke sifat nilai mutlak bilangan kompleks penjumlahan, di mana nilai mutlak Z1 ditambah Z2 kecil sama dengan nilai mutlak Z1 ditambah Z2. Jika kita kerjakan menggunakan yang ini maka berbeda nanti hasilnya jika kita kerjakan nilai mutlak ditambah dengan nilai mutlaknya. Ini hasilnya akan berbeda. Oke, kemudian kita masuk. Nah, kita langsung masuk ke rumus ini ya. Dimana jika kita menggunakan nilai mutlak Z1 ditambah Z2, maka kita peroleh rumusnya akar X1 ditambah X2 kuadrat ditambah Y1 ditambah Y2 kuadrat. Jika kita menggunakan nilai mutlak Z1 ditambah nilai mutlak Z2, maka kita perolehnya akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2, mungkin kemudian ditambah dengan akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, maka hasilnya nanti akan berbeda. Untuk lebih kita memahaminya lagi, langsung saja kita masuk ke contohnya. Dimana di sini diketahui Z1-nya yaitu 4 ditambah 3I dan Z2-nya yaitu 2 dikurang 3I. Tentukan nilai mutlak Z1 ditambah Z2 dan
nilai mutlak Z1 ditambah nilai mutlak Z2. Penyelesaiannya, pertama kita selesaikan yang nilai mutlak Z1 ditambah Z2. Nah, di sini bahwasannya tadi rumus akhirnya yaitu akar X1 ditambah X2 kuadrat ditambah Y1 ditambah Y2 kuadrat. Kita masukkan X1 dan X2. X1-nya yang mana? Yang berada di Z1, yaitu berapa? 4. Dan X2-nya yang mana? Yaitu yang di Z2, yaitu 2. Kemudian masukkan Y1-nya. Y1 berarti tadi di Z1 dan Y2 di Z2. Kita jumlahkan 4 ditambah 2, hasilnya 6. 6 dikuadratkan, 3 dikurang 3, 0. Maka di sini hasilnya adalah akar 6 pangkat 2. Akar 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 2 kan 36. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi hasilnya 6. Kemudian kita masuk yang nilai mutlak Z1 ditambah nilai mutlak Z2. Di sini rumus akhirnya yaitu berarti akar Z1 ditambah akar Z2. Kemudian kita masukkan nilai Z1-nya yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat, di mana akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu hasilnya 2 akar 25 dan 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat hasilnya akar 13, maka 25-nya ini bisa kita kecilkan menjadi 5 dan 13-nya tidak bisa kita kecilkan, maka hasilnya adalah 5 ditambah 13 akar 13. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya jika kita jumlahkan dengan menggunakan nilai mutlak Z1 ditambah Z2, hasilnya berbeda dengan nilai mutlak Z1 ditambah nilai mutlak Z2. Di sini jelas bahwasannya maka nilai mutlak Z1 ditambah Z2 lebih kecil sama dengan nilai mutlak Z1 ditambah nilai mutlak Z2. Nah, lebih kecil di mana? Kemudian sekarang kita masuk ke sifat nilai mutlak bilangan kompleks di pengurangan. Di pengurangan ini sama yang di penjumlahan tadi, tetapi bedanya di sini nilai mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan nilai mutlak Z1 dikurang nilai mutlak Z2. Sudah kita ketahui sih bahwasanya tadi nilai bilangan kompleks itu adalah X ditambah Y kan. Nah, kemudian kita masuk sama kan seperti yang tadi, cuman bedanya di sini pengurangan. Maka dapatlah di sini X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang 2 pangkat 2. Bahwasanya di sini juga sama dalam pengurangan, cuma di sini jadi beda tandanya aja, tanda pengurangan. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini diketahui Z1 ditambah 4 bahwasanya di sini diketahui Z1 sama dengan 4 ditambah 3i dan Z2 sama dengan 2 dikurang 3i. Maka tentukan nilai mutlak Z1 dikurang Z2 dan nilai mutlak Z1 dikurang nilai mutlak Z2. Nah, langsung masuk penyelesaiannya. Bahwasanya tadi sudah kita dapat rumus akhirnya yaitu akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai X1, X2 seperti yang tadi. Dan bedanya di sini adalah pengurangan. Maka dapat kita hasilnya yaitu akar 40. Kemudian yang dinilai mutlak Z1 dikurang nilai mutlak Z2 kita masukkan. Kita sudah dapat nilai Z1 Z2-nya. Kita masukkan terus kita kurangkan, maka dapat hasilnya 5 dikurang akar 3. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan dirinya untuk melihat video saya kali ini. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.